Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan saya Keisha Syakira Diswara dengan NIM 2202-183 dengan jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Manikutare di kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan sumber daya manusia. Keisha tahu nggak sih tentang perencanaan sumber daya manusia sektor publik? Soalnya kan tadi Ara ke Prodi nih, Ara ditanya sama Ibu, kamu tahu nggak sih tentang perencanaan sumber daya manusia sektor publik? Nah, dia perencanaan sumber daya sektor publik ialah perencanaan yang dilakukan secara sistematis untuk meramalkan kebutuhan pegawai, baik dalam ketersediaannya pada masa yang akan datang, baik dari jumlah jenis maupun kualitasnya, untuk mencapai tujuan strategis sumber daya manusia melalui fungsi-fungsi sumber daya manusia. Gitu ya, Ca? Iya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua komponen dari perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ialah kebutuhan. Kebutuhan adalah menentukan jumlah, keahlian dan lokasi karyawan yang akan dibutuhkan di masa yang mendatang dalam kaitannya dengan upaya pencegahan tujuan organisasi. Yang kedua ialah ketersediaan. Ketersediaan adalah menentukan perusahaan akan aman terhadap karyawan dengan keahlian yang dibutuhkan dan menentukan dari mana sumber. Nah, di sini setelah kita mengetahui tentang komponen perencanaan sumber daya manusia, maka kita harus mengetahui lagi apa itu tujuan perencanaan sumber daya manusia. Dia ada 3. Yang pertama ialah untuk menjamin ketersediaan sumber daya manusia, baik jumlah maupun kualitasnya saat ini dan masa yang akan mendatang. Yang kedua ialah untuk meningkatkan pendayagunaan sumber daya manusia. Yang ketiga ialah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan memberikan kepuasan kerja. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat perencanaan sumber daya manusia. Ada 5. Yang pertama ialah dapat mengintegrasikan kegiatan sumber daya manusia dengan tujuan organisasi. Yang kedua ialah dapat menghindari terjadinya tumpang tindih tugas. Yang ketiga ialah memudahkan koordinasi dan sinkronisasi. Yang keempat ialah menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan. Yang kelima ialah menjadi pedoman dalam pelaksanaan mutasi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang syarat-syarat perencanaan sumber daya manusia. Ada 6. Yang pertama ialah harus mengetahui secara jelas apa masalah dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua ialah harus mengumpulkan informasi tentang sumber daya manusia. Yang ketiga ialah harus mempunyai pengetahuan yang luas tentang sumber daya manusia yang akan mendatang. Yang keempat ialah harus mampu membaca situasi sumber daya manusia. Yang kelima ialah mampu memperkirakan peningkatan sumber daya manusia dan teknologi pada masa yang akan mendatang. Yang keenam ialah mengetahui secara luas peraturan dan kebijaksanaan dalam perubahan pemerintah sumber daya manusia. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui lagi faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Ada 2 faktor. Yang pertama ialah faktor internal. Faktor internal yaitu kendala yang terdapat di dalam organisasi itu sendiri. Yang kedua ialah faktor eksternal. Berbagai hal pertumbuhan dan perkembangannya berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Nah, selanjutnya ialah prosedur perencanaan sumber daya manusia. Dia ada 6. Yang pertama ialah menetapkan secara jelas kualitas manajemen sumber daya manusia yang dibutuhkan. Yang kedua ialah mengumpulkan data dan informasi manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga ialah mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya. Yang keempat ialah menetapkan beberapa alternatif. Yang kelima ialah memilih alternatif yang terbaik. Yang keenam ialah menginformasikan rencana kepada seluruh karyawan untuk merealisasikan rencana. Nah, cukup sekian pemaparan materi dari saya tentang perencanaan sumber daya manusia. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.